Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Driven. Ayo langsung aja ke alurnya. Sebuah pertempuran sengit sedang terjadi saat ini, dan sudah ada banyak orang kuat di sini. Setelah memasuki tempat ini, Senju menemukan bahwa dia sepertinya tidak mengikuti. Tetapi kali ini, dia belajar untuk menjadi pintar dan menunggu semuanya, membiarkan peluru terbang untuk sementara waktu. Benar saja, setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan sudah lama terlambat. Sepertinya Xiaoyan bertekad untuk tidak membiarkan mereka berdua pergi. Lagi pula, ada langkah ketiga dan langkah kelima sebagai preman. Bisa menghemat banyak kekuatannya. Lupakan saja, Senju menemukan bahwa bintang jahat ini tidak dapat disingkirkan sama sekali. Jadi dia hanya bisa melepaskannya begitu dia datang. Lantai 5 masih dikelilingi kabut kelabu. Namun sekilas terlihat ratusan prasasti berwarna darah. Dan saat ini ada sosok berserakan yang duduk bersila di depan prasasti tersebut. Jika dilihat sekilas ada sekitar 100 sosok. Semua fokus dan menutup mata mereka. Seolah-olah mereka merasa tercerahkan. Melihat pemandangan yang damai ini, bisa dikatakan gaya lukisannya tiba-tiba berubah. Saat Xiaoyan mendekat, dia dengan santai mendekati sebuah tablet batu dan kekuatan jiwanya menonjol keluar. Keterampilan bertarung tingkat keberuntungan kelas atas. Xiaoyan terkejut, ternyata semua tablet batu ini adalah latihan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ada ratusan prasasti batu, sepertinya dia telah datang ke warisan pertama Raja Iblis Tianhe. Dan siapapun yang bisa datang ke sini bukanlah murid. Selain itu, Xiaoyan dengan santai memeriksa salah satunya, dan ternyata itu adalah peringkat teratas dari peringkat keberuntungan. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba melihat sebuah tablet batu menghilang. Ada 2 orang duduk bersila di depan tablet batu. Salah satu dari mereka membuka matanya merah, sementara yang lain bernafas dengan tenang. Sial, dia menyadarinya lebih dulu. Xiaoyan mengangkat alisnya. Sepertinya setiap prasasti hanya dapat memiliki satu pemilik. Siapapun yang memahaminya terlebih dahulu akan mendapatkan seni bela diri dan keterampilan bertarung. Namun, Xiaoyan melihat sekeliling dan ada lapisan keterampilan di pagoda kekosongan roh. Jadi dia tidak tertarik dengan keterampilan bertarung ini. Karena keterampilan bertarung Xiaoyan sudah disiapkan oleh Yang Mulia dan nilainya adalah segalanya, eksistensi terkemuka. Oleh karena itu, Xiaoyan secara alami meremehkan keterampilan bertarung ini. Ayo pergi! Pergi sekarang! Senju terkejut, meskipun dia keabadian langkah ketiga, datang ke sini dan tidak mengejar warisan apapun. Tetapi ketika warisan berada di bawah hidung, kadang-kadang tidak dapat dihindari bahwa ada sesuatu yang salah. Saat berbicara, sosok permaisuri muncul di samping Xiaoyan. Senju melihat dengan matanya sendiri bahwa permaisuri benar-benar muncul begitu saja, yang tidak dapat dipercaya dan tidak peduli apakah itu sebelum atau sesudah dia muncul. Dia tidak dapat mendeteksi aura apapun dari permaisuri. Ini semua milik pribadi Raja Iblis Tianhe. Tidakkah kamu ingin melihat salah satunya? Permaisuri bertanya sambil menatap Xiaoyan yang hendak pergi. Xiaoyan mengangguk dengan tegas. Jika mereka semua adalah keterampilan bertarung tingkat dunia, bahkan yang peringkat atas tidak akan berarti banyak bagi Xiaoyan. Saya ingat Raja Iblis memiliki keterampilan bertarung yang disebut bayangan cahaya Iblis Tianhe. Meskipun ini bukan tahap kuno, itu cukup menarik. Permaisuri memandang Xiaoyan dengan mata yang indah. Sosoknya anggun dan setiap gerakan sepertinya direncanakan dengan hati-hati. Sulit untuk tidak memikirkannya. Keterampilan bertarung ini dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan unik yang diciptakan oleh Raja Iblis Tianhe. Kamu dapat mengubah Tianhe menjadi gajah raksasa. Anda memiliki tubuh fisik yang kuat, sehingga cocok dengan gaya bertarungmu. Mendengar apa yang dikatakan permaisuri, Xiaoyan tidak bisa tidak menantang. Dia mengangkat alisnya, karena permaisuri berbicara. Itu berarti memang ada sesuatu yang patut dipuji dalam keterampilan bertarung ini. Tapi ada begitu banyak prasasti di sini. Aku tidak tahu di mana keterampilan bertarung yang disebut Yuan Er.
Xiaoyan tersenyum kecut. Itu mudah, tunggu sampai aku bertanya padanya, kata permaisuri dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata itu, Taiking dan Senju menunjukkan ekspresi yang sangat ingin tahu di mata mereka dan ingin melihat apakah permaisuri bisa bertanya. Karena Raja Iblis Tianhe adalah orang yang telah jatuh, bisakah ini ditanyakan? Tianhe, di mana keterampilan bertarungmu yang tersembunyi? Suamiku ingin mempelajarinya. Keduanya berpikir bahwa permaisuri akan menggunakan beberapa metode misterius. Tetapi pertanyaan langsung ini benar-benar tidak terduga. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh dan cahaya merah membumbung tinggi dari langit. Dan sebuah tablet batu yang bersinar dengan cahaya kemasan muncul di antara ratusan tablet batu. Warnanya jelas berbeda dengan tablet batu di sekitarnya. Sepintas dapat dilihat bahwa prasasti ini berbeda dengan prasasti di sekitarnya. Saat prasasti ini muncul, lebih dari selusin orang di sekitar tiba-tiba membuka mata mereka, menatap tajam ke prasasti yang tiba-tiba muncul dari langit di ujung. Ketika bahkan beberapa orang pindah, itu adalah jalurnya, langsung ke arah tablet batu, dan keterampilan bertarung yang terkandung di dalamnya dapat dilihat dari warna tablet batu itu pasti bagus. Mereka yang memiliki penglihatan tajam dan tangan yang cepat adalah yang pertama bergegas pergi dengan satu gerakan. Namun, saat mereka mendekati prasasti, kekuatan tak terlihat melonjak dari prasasti, tanpa ampun memantulkan orang-orang yang mendekat. Ki dan darah melonjak lebih banyak selama tembakan ke belakang, dan seteguk besar darah keluar dengan keras. Setelah beberapa orang menstabilkan sosok mereka, bola mata mereka ditutupi dengan mata merah. Semakin mereka tidak bisa mendekat, semakin mereka bisa menarik lebih banyak perhatian orang. Prasasti ini berbeda dari di sekitarnya. Itu pasti keterampilan bertarung yang kuat atau teknik terkuat dari Raja Iblis Tianhe. Itu benar, itu pasti warisan tertinggi dari Raja Iblis Tianhe. Mata mereka melihat ke arah tablet batu emas dan segera bergerak perlahan. Masih ada beberapa orang yang tidak percaya pada kejahatan dan mendekat. Masih tanpa kecelakaan, mereka terpental lagi. Satu demi satu, mereka yang tidak percaya tanpa kecuali, mereka semua ketakutan dan terpental. Sialan, sejak itu terjadi, mengapa kamu tidak membiarkanku menunggu pencerahanku? Mungkinkah kita membutuhkan semacam kesempatan? Atau mungkin kita tidak memiliki cukup pil dan pola ajaib? Semua orang mulai berspekulasi. Melihat tablet batu emas tidak jauh, itu jelas dapat dijangkau di depan mata mereka. Tetapi mereka hanya dapat melihat dengan penuh semangat. Keingintahuan semua orang telah meningkat secara ekstrim, tetapi tetap saja tidak ada yang bisa mendekati prasasti tersebut. Setelah beberapa saat, hampir semua orang mencobanya lagi. Tapi di belakang Taiking dan Senju tercengang melihat prasasti emas yang muncul. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, inilah yang diminta permaisuri. Tidak dapat dipercaya bahwa permaisuri begitu kuat. Segala sesuatu di sini, termasuk aturan, tampaknya mengendalikan segalanya. Mata Taiking rumit, karena dia telah menerima berita dari Yuking, dan pemandangan ini membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dan dia benar-benar tidak tahu apa yang harus melawan permaisuri. Meskipun dia tidak menunjukkan kekuatan tempur apapun, itu saja sudah sangat menakutkan. Suamiku, pergilah, itu milikmu. Permaisuri tersenyum manis. Xiaoyan melihat ke arah tablet batu emas dan menyaksikan puluhan tokoh. Sekarang, setelah mereka lewat, mereka pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Atau Xiaoyan berhenti, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Senju adalah orang pertama yang mendengar teguran besar. Minggir, semuanya menyingkir. Wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi hitam, yang mungkin tidak terlalu mencolok. Tunggu sebentar lagi. Namun sebelum Senju selesai berbicara, lusinan sosok memandang Senju satu demi satu. Dengan mata tidak ramah, tetapi mereka tidak bermaksud memprovokasi Senju, tetapi ingin melihat apa yang ingin dilakukan Senju. Lusinan orang bercabang menjadi sebuah jalan, dan Senju sudah berjalan angkuh. Semua mata tertuju pada Senju. Semua orang tidak percaya bahwa mereka tidak bisa masuk. Tetapi apakah Senju masih bisa masuk? Melihat Senju mendekat, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya
dan segera mendengar cibiran mencibir dari kerumunan. Pergi! Jika Anda tidak memiliki kekuatan ini, apa yang harus berpura-pura? Dia hanya langkah ketiga. Apakah kamu pandai memukul? Ini berguna untuk memukul. Kamu harus memiliki latar belakang dan pengaruh saat keluar. Saya pikir itu adalah seorang pria besar. Ternyata dia pelayan. Senju memberi semua orang tatapan dingin, mengabaikan mereka, tetapi menatap Xiaoyan menunjukkan senyum minta maaf seperti kipas Xiaoyan. Tuanku, semuanya sudah siap. Tolong. Kelopak mata Taiking berkedut dan harus dikatakan bahwa kemampuan Senju untuk menenangkan hati Souhou pasti karena kemampuannya. Melihatnya sekarang, ternyata kekuatan Senju yang sebenarnya bukanlah dalam pertempuran, tetapi dalam pemahamannya tentang hubungan antara manusia. Saat waktunya menundukkan kepala, tundukkan saja kepalamu. Benar-benar kurcaci yang kentut dengan suara rendah dan merendahkan. Dia bahkan tidak lupa untuk mengedipkan mata pada Taiking. Jujur saja, Taiking benar-benar tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kuat di langkah kelima. Setidaknya dia harus memiliki harga diri untuk menjadi anak kuda. Xiaoyan menghela nafas panjang. Sekarang suasananya ada di sini. Dia tetap harus menyadarinya. Tidak masalah apakah dia pergi lebih awal atau terlambat. Dengan Taiking dan Senju mendukungnya di sini, seharusnya tidak ada masalah setelah Xiaoyan selesai memahami. Perasaan itu tidak dapat memahami tablet batu dan merebut dari Xiaoyan adalah sama. Dengan gerakan sosok Xiaoyan, dia perlahan mendekat di mata semua orang setelah merasakan Xiaoyan mendekat. Kerumunan itu kembali terdengar mengejek. Dewa pertarungan? Suara keterkejutan terdengar nyaring karena terlalu aneh. Tentu saja, ada juga dewa pertarungan yang bisa berada di sini, tetapi mereka semua dipimpin oleh makhluk abadi yang kuat. Tapi sungguh luar biasa bahwa Senju yang berada di keabadian langkah ketiga memanggilnya Tuan. Ternyata adalah dewa petarung bintang 9. Senju mencibir yang sangat berarti. Saya berpikir bahwa saya akan menemukan cara untuk mendapatkan dewa perang sebagai tiruan di masa depan. Metode menipu orang lain ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau terlalu tak terkalahkan. Senju merasakan kekaguman yang tulus pada Xiaoyan di matanya. Dia jelas sangat kuat, tapi dia masih bersikap sangat rendah hati. Berbeda dengan dia yang jelas-jelas hanya memiliki kekuatan langkah ketiga, tetapi bersikeras untuk bertindak seperti langkah kelima yang kuat. Jadi ini bosnya. Xiaoyan datang mondar-mandir, berhenti di samping Senju di bawah tatapan semua orang, dan berkata dengan lembut, "Lain kali jangan menonjolkan diri, itu tidak baik." Mata semua orang menjadi lebih curiga. Mereka memandang Xiaoyan dan Senju, seolah-olah mereka sedang melihat dua tangan. Saya bahkan tidak bisa mendekat, jadi bagaimana mungkin hanya dewa pertarungan? Saya ingin melihat trik apa yang akan mereka berdua mainkan. Jika mereka juga terpental setelah sementara, aku akan membunuh keduanya bersama-sama. Ya, bunuh mereka. Suara itu keluar, dan Senju mengangkat kepalanya sedikit. Matanya bangga, tidak marah, tapi tenang. Belum lagi keabadian langkah kelima di antara lusinan orang ini. Bahkan jika ada langkah keenam, dia tidak menunjukkan sikap pengecut. Xiaoyan juga tidak memperhatikannya, tetapi mengambil langkah maju dan perlahan mendekat. 10 kaki, 5 kaki. Lalu duduk bersila di depan prasasti emas dan perlahan menutup matanya. Lusinan orang yang ribut langsung terdiam. Lingkungan sekitar sangat sunyi dan bahkan nafas mereka tampak tersendat saat ini. Bahkan jika beberapa orang tidak mau, sosok mereka keluar lagi. Meskipun Senju ingin memblokirnya, tetapi dia tidak menunggu, dia menembak. Dan sosok yang bergegas menuju prasasti emas itu bangkit kembali hidup-hidup. Kali ini dadanya cekung, sepertinya kekuatan pantulannya lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang mendesis dingin dan mereka mundur sedikit. Dan mata yang masih sinis dan sarkastik sebelumnya bahkan memandang Senju dengan sedikit ketakutan. Seseorang menyerah pada prasasti emas dan malah mencari prasasti lain di sekitar mereka dan duduk bersila. Apa yang masih kalian lakukan di sekitar sini? Jika kalian tidak memiliki berlian, jangan lakukan pekerjaan porselen ini. Cepat menyebar, jangan ganggu kultivasi bosku di sini.
Senju dengan marah menegur semua orang, yang membuat orang-orang yang tidak bisa membayangkan menggosok mata mereka sekali lagi, memandang Xiaoyan yang duduk bersila di depan tablet batu emas. Semuanya malu dan akhirnya menyadari kenyataan dan berpencar dalam keputusasaan. Senju menyilangkan lengannya dan tampak bangga. Melihat penampilan Senju, dia berharap bisa naik dan menamparnya. Taiking melihat sekeliling. Menganggur adalah menganggur. Mengapa tidak merasakan barisan Raja Iblis Tianhe? Xiaoyan tidak membutuhkan pengawal saat ini. Karena tidak ada yang bisa mendekati prasasti emas. Tentu saja, selain Xiaoyan, ada juga permaisuri yang diam-diam menunggu di samping Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalam tablet batu, dan gelombang energi jahat membanjiri pikirannya. Gambar cahaya ajaib Tianhe, yang satu bayangan, yang kedua nyata, dan yang ketiga benar. Jika kamu bisa mengerti yang ketiga adalah kebenaran, aku akan mengajarimu teknik rahasia kedua. Tablet batu emas, setelah kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalamnya, suara berat seorang pria datang langsung, dan segera informasi agung itu membanjiri pikiran Xiaoyan. Xiaoyan melihat hantu itu, dan dalam kehampaan, dia melihat hantu iblis gajah raksasa dengan puluhan ribu kaki terkondensasi, dan dengan kejam menabrak bintang. Saat berikutnya, bintang-bintang meledak. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, dan energi iblis di tubuhnya melonjak dengan liar. Dan dia segera menggunakan jantung api untuk menekannya. Baru kemudian, dia menstabilkan pikirannya. Xiaoyan tidak segera bangun, tetapi menutup matanya lagi, dan pikirannya langsung memasuki pagoda kekosongan roh. Hanya masalah waktu jika bakat Xiaoyan saja digunakan untuk memahami keterampilan bertarung semacam ini. Tetapi waktunya sempit sekarang. Cara tercepat untuk membuatnya mahir adalah dengan menggunakan gerbang pertempuran sebenarnya dari pagoda kekosongan roh. 13 gerakan membunuh dewa dari Valkyrie bersayap hitam dapat dipahami oleh Xiaoyan. Belum lagi bayang Raja Iblis dengan informasi lengkap tentang Raja Iblis Tianhe. Tapi Xiaoyan terus duduk selama beberapa hari. Lalu diam perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Fenomena cahaya ajaib Tianhe, saya sudah belajar. 1 adalah bayangan, 2 adalah kenyataan, dan 3 adalah kenyataan. Saya sudah menyadarinya.